Yuni Bekti Mariani dari kelompok 7. Ngomongin PPh final, langsung ingat dong PPh pasal 4 ayat 2, iya kan? Nah, kali ini aku akan bedah transaksi terkait PPh final pasal 4 ayat 2. Tonton ya. Eits, sebelum tonton video ini, pastikan kamu sudah review materi PPh final pasal 4 ayat 2 ya. Atau kamu bisa pause video ini dan baca materi berikut ini. Oke, lanjut. Nah, sebelum kita mulai bedah transaksinya, aku mau kasih tahu dulu nih, kalau nanti kita akan bedah. Pertama, apa sih dasar hukumnya? Kedua, bagaimana mekanismenya? Apakah pemotongan atau setor sendiri? Ingat, apabila mekanismenya pemotongan, maka pasti membutuhkan bukti potong. Maka wajib ada bukti potong ya, baik sebagai pemotong maupun sebagai yang dipotong. Sebaliknya dengan mekanisme setor sendiri, tidak membutuhkan bukti potong. Oh iya, ngomongin bukti potong, kita juga harus ngomongin temennya nih, yaitu si SSP atau surat setoran pajak. Konsepnya adalah dalam mekanisme pemotongan, kita hanya membutuhkan SSP ketika kita berposisi sebagai pihak pemotong. Iya dong, karena kita harus setor pajak yang telah kita potong. Sedangkan dalam mekanisme setor sendiri, kita selalu membutuhkan SSP. Oke, cek mind mapnya ya. Selanjutnya adalah apa dan berapa sih DPP-nya, terus gimana tarifnya? Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung ke ilustrasi yuk. Dalam ilustrasi yang aku buat, kita sebagai PT New Normal ya. Kamu bisa cek lebih detail tentang PT New Normal, seperti profil perusahaan, informasi pajak, struktur organisasi, pemegang saham. Oke, kita lanjut ke ilustrasi ya. Ilustrasi pertama, kita PT New Normal bertransaksi dengan CV Menir. Pada 10 Juni 2020, kita bayar di muka sewa ruangan CV Menir. Misalkan saja kita gunakan untuk pameran hasil produksi di Jakarta Barat. Durasi sewa adalah 6 bulan, harga sewa adalah 50 juta rupiah, dan ada biaya service charge per bulan sebesar 1.200.000 rupiah. Mari kita analisis. Dasar hukum persesuaian bangunan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2017. Mekanismenya adalah pemotongan, karena itu kita perlu bukti potong. Karena kita merupakan pihak yang memotong, kita perlu SSP untuk setor pajak yang telah kita potong. Berdasarkan DPP dan tarif, kita dapatkan PPh sebesar Rp5.720.000. Karena DPP adalah harga sewa ditambah service charge, kemudian kita kalikan dengan tarif 10%. Gimana? Gampang kan? Oke, kita coba variasi objek pajak lainnya ya. Tapi kasusnya hampir sama, yakni mekanisme pemotongan dan kita sebagai pemotong. Selanjutnya, PT New Normal bertransaksi dengan PT Anaconda. Pada 30 Juni 2020, perusahaan menyerahkan bangunan kepada PT Anaconda sesuai perjanjian bangun guna serah. Misalkan kita telah menggunakan bangunan selama 3 tahun. Selama 3 tahun, setiap awal bulan kita berkewajiban membayarkan sewa sebesar 19 juta dan service charge 1 juta, dengan total 20 juta. Nilai pasar bangunan yang kita serahkan adalah 850 juta rupiah, dengan NJOP 830 juta rupiah. Mari kita analisis. Dasar hukum bangun guna serah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2017. Mekanismenya adalah pemotongan dan kita adalah pemotong. Maka butuh bukti potong dan surat setoran pajak. Berdasarkan DPP dan tarif, diperoleh PPh final sebesar 87 juta rupiah didapat dari 10% dikali 20 juta ditambah 850 juta rupiah. Oke, kita coba transaksi lain yuk. Sekarang kita bertransaksi dengan PT Second West.
atas jasa konstruksi yang berstatus sebagai pelaksana konstruksi kualifikasi besar. Misalkan nilai kontrak adalah 10 miliar rupiah, pembayaran pada saat penandatanganan kontrak yaitu 30%, sisanya dibayar setelah pekerjaan selesai. Maka, dasar hukum jasa konstruksi adalah Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009. Mekanismenya sama seperti sebelumnya, kita butuh bukti potong dan surat setoran pajak. Berdasarkan DPP dan tarif, diperoleh PPh sebesar 90 juta rupiah didapat dari 3% dikali dengan 3 miliar rupiah atau senilai 30% dari nilai kontrak. Yang terakhir, kita bertransaksi dengan Tuan Sanders. Transaksi terjadi atas objek pajak berupa hadiah undian yang dimenangkan oleh Tuan Sanders. Misalkan hadiah undian adalah mobil yang bernilai 143 juta rupiah. Atas undian yang dilakukan pada tanggal 2 Juni 2020, lalu serah terima dilakukan pada 10 Juni 2020. Maka, dasar hukum hadiah undian adalah PP 132 tahun 2000. Mekanismenya juga sama seperti yang sebelumnya. Kita butuh bukti potong dan surat setoran pajak. Berdasarkan DPP dan tarif, kita peroleh PPh final sebesar Rp35.750.000 dari 25% dikali nilai hadiah yaitu Rp143 juta. Nah, gimana nih? Masih pada semangat kan? Oke, sekarang kita coba jenis kasus lain yuk. Sekarang kita coba kasus pemotongan, tetapi sebagai pihak yang dipotong. Nah, masih dengan PT kesayangan kita nih, PT New Normal. Kali ini bertransaksi dengan PT PSBB atas bunga obligasi. Kita menerima bunga 6 bulan atas 100 lembar saham obligasi dengan nilai nominal Rp7 juta per lembar serta fixed rate 14% per tahun. PT BNN adalah agen pembayaran sekaligus pemotong. Maka, dasar hukum bunga obligasi adalah Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2013. Mekanismenya adalah pemotongan dan kita sebagai yang dipotong. Maka hanya membutuhkan bukti potong. Berdasarkan DPP dan tarif, kita peroleh PPh final sebesar Rp7.350.000 dari 15% dikali Rp49 juta. Nilai Rp49 juta diperoleh dari 100 lembar dikali Rp7 juta per lembar dikali 14% dikali 6 per 12 bulan. Contoh selanjutnya adalah transaksi dengan Bank Mandira atas diskonto surat utang negara. PT New Normal menjual surat utang negara dengan nilai beli Rp1,4 miliar senilai Rp1,7 miliar. Maka, dasar hukum diskonto adalah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2008. Mekanismenya adalah pemotongan dan kita sebagai pihak yang dipotong oleh Bank Mandira. Maka hanya membutuhkan bukti potong. Berdasarkan DPP dan tarif, kita peroleh PPh sebesar Rp60 juta didapat dari 20% dikali dengan selisih harga jual dan harga beli sebesar Rp300 juta. Nah, sudah paham kan? Oke, kita lanjut jenis kasus lain yuk, yaitu mekanisme setor sendiri dengan surat setoran pajak. Setelah itu kita akan bahas bagaimana cara mengisi SSP, bukti potong, daftar bukti potong, dan SPM induk atau surat pemberitahuan masa induk. Sekarang, PT New Normal akan bertransaksi dengan PT Pace Oke atas pengalihan hak atas tanah milik PT New Normal. Nilai pengalihannya adalah Rp2,5 miliar dengan nilai NJOP tanah Rp2,45 miliar. Biaya notaris yang timbul dari transaksi ini adalah Rp5.250.000. Maka, dasar hukum pengalihan tanah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016
Mekanismenya adalah setor sendiri, sehingga kita hanya membutuhkan surat setoran pajak. Maka, atas DPP dan tarif, kita memperoleh PPh final sebesar Rp62.500.000 atau dari 2,5% dikali dengan nilai pengalihan yaitu Rp2,5 miliar. Kali ini, PT New Normal tidak bertransaksi, namun melakukan revaluasi aset tetap. Rinciannya adalah sebagai berikut. Maka, dasar hukum atas revaluasi aset tetap adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79 Tahun 2008. Mekanismenya sama dengan sebelumnya, maka kita hanya perlu SSP. Berdasarkan DPP dan tarif, kita peroleh PPh final sebesar Rp910.300.000 dari 10% dikali dengan nilai selisih lebih revaluasi, yaitu Rp9.103.000.000. Oke, sekarang kita bahas SSP, bukti potong, daftar bukti potong, dan surat pemberitahuan masa induk ya. Hasil dari transaksi yang telah kita bahas sebelumnya, maka kita memiliki 6 bukti potong dan 6 surat setoran pajak. Karena lumayan banyak, maka kita cukup bahas 2 bukti potong dan 2 surat setoran pajak saja ya. Oke, kita mulai dari bukti potong. Sebelah kiri adalah bukti potong saat PT New Normal sebagai pihak yang dipotong. Sedangkan yang kanan adalah saat sebagai pemotong. Perlu diperhatikan bahwa bukti potong akan berbeda bergantung pada objek pajak. Karena objek pajak atas kedua bukti potong ini berbeda, maka bukti potong sebelah kiri dan sebelah kanan berbeda ya. Nah, untuk pengisian identitas ini selalu kita isi dengan identitas yang dipotong ya. Karena pada bukti potong sebelah kiri, PT New Normal sebagai pihak yang dipotong, maka diisi dengan identitas PT New Normal. Sebaliknya, dengan bukti potong sebelah kanan, diisi dengan identitas wajib pajak yang dipotong oleh PT New Normal. Pada bagian uraian, bukti potong diisi sesuai dengan penjelasan masing-masing transaksi yang telah dibahas sebelumnya. Kemudian dilanjutkan mengisi identitas pemotong pajak. Gampang kan? Yuk lanjut. Pada surat setoran pajak, formatnya selalu sama. Kali ini surat setoran pajak sebelah kiri adalah atas mekanisme setor sendiri, dan sebelah kanan adalah mekanisme pemotongan sebagai pemotong. Perbedaannya terdapat pada bagian ini, seperti kode akun pajak, kode jenis setoran, dan lainnya. Sedangkan isian lainnya adalah sama, diisi dengan identitas PT New Normal baik sebagai pemotong atau setor sendiri. Nah, sekarang kita bahas daftar bukti potong ya. Teman-teman bisa lihat, hanya ada 4 bukti potong di sini. Kenapa? Karena daftar bukti potong ini diisi atas jenis transaksi mekanisme pemotongan dan ketika PT New Normal berposisi sebagai pemotong. Coba deh kalian cek penjelasan sebelumnya. Contoh pengisiannya boleh cek di daftar ini ya, sudah aku isi. Sedangkan untuk surat pemberitahuan masa induk, kita juga mengisi transaksi dengan mekanisme setor sendiri. Bagian hijau adalah mekanisme pemotongan sebagai pemotong, dan bagian kuning adalah mekanisme setor sendiri. Gampang kan? Oke, sekian penjelasan PPh final pasal 4 ayat 2 dari aku ya. Semoga dapat bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa. Terima kasih.